al-khalaya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hafa bil mauti wa iz. Al-hadis au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para bini sepuh, para guru, para ustadz, para santri, bapak-bapak, para pemuda sekalian yang sama-sama dirahmati Allah. Alhamdulillah, malam ini cerah ya. Alhamdulillah, kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama menghadiri doa bersama, zikir tahlil dalam rangka tujuhnya ini malam ketujuhnya almarhum Syahrul bin Haji Muhammad Siddiq. Mudah-mudahan sekali lagi kita doakan beliau, mudah-mudahan ada dalam husnul khatimah, mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan curahan maghfirah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak tahu saya mesti baca alhamdulillah atau istighfar ini, karena pertama saya nggak biasa kayak ini sebenarnya. Bahkan pengajian-pengajian di masjid pun saya berusaha menghindari karena memang tidak terbiasa. Ini karena untuk idkhalur surur aja, sekaligus saya memaksakan untuk takziah ya, karena kalau dengan tidak seperti itu mungkin saya tidak sempat takziah di sini. Ini berhubung teman sekobong ya, saya paksakan di sini. Alhamdulillah saya bisa bersilaturahmi, bertemu dengan bapak-bapak sekalian, para jemaah, para guru. Nah, istighfarnya gini, saya kenapa mengiyahkan disuruh mau'izah hasanah, ternyata di tengah-tengah para alim ulama gitu, ada ketua MUI segala gitu, ada sekumnya, ada wakilnya, ada Kiai Haji Abis Solehuddin. Oh ya Allah, kata beliau gini, Pak, kan nanti mau hijau ya. Ya, mau hijau apaan sih? Memang tahlil ada mau hijau ya? Ya ada dikit-dikit aja gitu. Atau apa aja gitu. Kan di sana banyak ustad yang tahu saya gitu. Kiai, enggak. Paling cuma ustad Nana doang, ustad Nana aja. Paling kita bisa ngobrol aja, ngobrol ya. Udah kalau ngobrol saya bisa, kata gitu. Ternyata banyak kiai, bahkan sekaligus ketua MUI ya datang ya. Mudah-mudahan ini pertanda bahwa almarhum adalah seorang yang baik. Almarhum mempunyai hubungan emosional yang sangat lekat dengan masyarakat. Ini bukti bahwa beliau adalah seorang ahli surga. Saya yakin beliau ahli surga. Kenapa? Karena beliau sudah punya kuncinya. Kita pun semua sudah punya kunci surga. Malah kunci neraka yang belum punya. Jangan punya ya. Apa kunci surga? Miftahul jannah la ilaha illallah. Kalau sudah punya kuncinya ya sudah, tinggal kita buka saja. Maut dalam keadaan Islam, apalagi diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah wa in jana aw syaraqa. Tapi itu kalau diperpanjang oleh saya. Hadirin yang sama-sama dirahmati Allah, mungkin dari tadi diulang-ulang salafi gitu ya. Itu judulnya salafi mana gitu? Kalau di Cikupa apa namanya? Pondok pesantren apa? Dakwatul Khairiyah loh, Ustadz. Ini kalau ustadznya tampangnya ini cerah gitu, kayak saya mah buka gamis pakai lepis, makanya tukang parkir udah saya mah. Bima kasep ya, pantas itu ustadznya gitu. Subhanallah. Mudah-mudahan beliau istiqomah nih. Terutama Ustadz Nana nih yang masih muda di sini, beliau mimpin di sini, mudah-mudahan beliau bisa sabar, bisa istiqomah ya. Kita doakan semua. Yang nitipin jangan hanya nitipin doang, kasih amplopnya. Rokoknya apa Ustadz Nana tuh? Tanya. Itu bawa rokok, bawa amplop.
seminggu sekali kalau boleh. Bener Pak, ini mah bukan bercanda. Katakan, kalau kita pengen punya anak pintar, jangan hanya sekedar menitipkan, bikin senang tuh gurunya anak, itu, ya. Ini bukan bercanda, ini serius. Kalau saya tanya kan pasti malu bilang itu. Saya yang ngomongin ini, gitu. Karena itu aset yang bisa menyelamatkan kita dunia akhirat. Gitu. Hadirin rahimakumullah, mungkin pada kesempatan malam ini saya tidak akan memberikan mau'izah hasanah karena seperti ngajar bebek berenang. Lalu kiai kanan kiri depan belakang kiai, enggak belakang sama tembok. Depan kiri kanan semuanya kiai. Mungkin saya hanya berbagi sekadar mengingat juga mungkin para ustadz atau kiai kadang-kadang juga lupa ya. Saya mungkin akan mengangkat kisah dari mau'izah atau hikayat-hikayat di dalam kitab yang pernah saya kaji, saya pelajari. Yang pertama, di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Ini adalah ada satu hikayat di mana baru pertama kali itu malaikat Israel itu bingung. Saat itu malaikat Israel sedang bersilaturahmi ke Nabi Sulaiman. Ya, Nabi Sulaiman. Di rumahnya, di rumah Nabi Sulaiman ternyata ada DPO. Target dari Israel itu. Tapi yang membuat malaikat Israel ini bingung, si DPO ini, DPO ya namanya, dapat bacain orang. Ya. Si target ini itu di dalam tulisannya ya, menurut apa surat instruksi dari Allahnya, dia itu bakal meninggal di India. Tapi kenapa ada di Nabi Sulaiman di negeri mana? Nabi Sulaiman di mana? Di Sabah ya. Sabah itu di daerah mana? Yaman. Ya. Timur Tengah. Padahal orang itu harus mati di India. Akhirnya apa? Gitu kan? Itu ketika dia bingung, kamu kenapa bingung? Enggak, saya ini kok orang ada di sini. Terus kenapa? Ini matinya ditulisannya ada di India. Oh, akhirnya yang orang yang menjadi target ini, ya, wah ketakutan, gemeteran nih. Akhirnya apa? Bisik-bisik ke Nabi Sulaiman. Coba tuh, ya itu apa? Kang, saya pinjam anginnya. Gitu. Karena kan Nabi Sulaiman bisa menurunkan angin yang bisa membawa kemana saja. Akhirnya Nabi Sulaiman bermurah hati meminjamkan angin itu ke orang tersebut sampai membawanya ke India untuk menghindari malaikat maut. Ya, ternyata memang sudah jadwal seperti itu. Dia naik angin, malaikat secepat kilat menyusul ke sana dan harus mati di sana. Itulah sesuai dengan firman Allah, ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyadah. Oh, harapan enggak usah kaget. Pada mah ayat eta langka eta. Namun kulun nafsin ja'iqatul maut mah kabeh harapan. Tapi ayat itu langka. Saya juga hafal ayat itu di Jurumiyah. Di bab jawazim, ainama takunu yudrikumul maut. Bab ainama. Gitu ya. Bab aina kalimat isim syarat jazm. Pesantren gitu. Alhamdulillah kalau di sini masih ada pondok pesantren salafi ya. Jadi nama pesantren begitu, ada sorogan, ada balagan. Kalau di modern nggak ada. Ini pesantren apa? Pesantren salafi. Misalkan al apa gitu ya. Terus di dalamnya ada apa? Ya ada SD, ada SMP, ada sama yang bukan pesantren, itu mah sekolahan. Tapi gimana lagi ya? Kita harus mengikuti perkembangan zaman, harus dinamis Islam ini. Jadi gini, logikanya kenapa harus tetap memang harus ada sekolah? Karena berdasarkan pengalaman, berdasarkan survei, biasanya di dalam 100 orang santri itu yang paling yang bisa baca kitab gundul itu paling cuma 10 orang. Itu maksimal. Paling banyak 10 orang, benar nggak Abi? 5 orang nuanotok nama. Gitu. Nah, yang 90 orang itu mau dikemana? Ya enggak?
Kalau dia nggak punya ijazah, nggak punya keterampilan. Ini yang 5 orang ini mah yang bisa baca kitab kuning nggak perlu ijazah, ya nggak? Di mana wae dia hidup, tuh kayak Ustaz Nana hidupnya. Nggak kuliah, nggak kerja, hidup karena bisa baca. Ya. Ini yang 90 orang mau kemana? Itu yang mesti dipikirkan. Jadi misalkan kita memang punya pondok terus ditawarin buat sekolah, bikin, jangan fanatik, ya. Karena itu juga untuk lebih luasnya dakwah kita, ya. Itu. Jadi memang kita tidak bisa menghindar dari kematian, karena kematian adalah satu keniscayaan, satu konsekuensi yang tidak bisa kita hindari. Jadi di dunia ini nggak ada yang pasti, nggak ada yang pasti di dunia ini. Yang pasti adalah mati. Tapi kalau sarian kayak kena mati ya. Sesuatu yang menakutkan. Padahal sesuatu yang pasti itu adalah mati. Ya. Itu mati itu sesuatu yang pasti. Maka kalau mati adalah satu kepastian, ya, hendaklah itu harus menjadi penyemangat kita dalam menginvestasikan amal baik kita di dunia, supaya kehidupan kita di akhirat itu menjadi lebih baik lagi. Nah, almarhum Salul, mudah-mudahan beliau husnul khotimah. Beliau yang kita tangisi kepergiannya, itu kita tidak tahu beliau sudah mendapatkan tempat yang damai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru beliau yang sudah tahu akan hakikat kepastian, ya. Jadi memang dalam kematian ini ada yang siap, ada yang tidak siap. Yang siap bagus, yang tidak siap pun bagus, ya enggak? Kalau kita lihat dari sudut pandang bahwa kematian itu adalah satu kepastian, satu wasilah untuk bertemu dengan yang kita cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kan kita mah cinta bahasa doang ya. Cinta enggak sama Allah, cinta cuma maut. Karena salah satu wasilah untuk bertemu dengan Allah itu adalah mati. Kita nggak bakal mau. Gitu ya. Jadi salah satu wasilah untuk kita bertemu dengan kekasih Allah itu adalah mati. Makanya dulu ini ada di dalam kitab Hilyatul Aulia. Ada yang punya kan di sini Hilyatul Aulia. Itu kan 25 jilid. Harganya itu mau enggak beli. Tapi ketua MUI ada pasti di kantornya. Gitu ya. Jadi gini, di sini ada yang udah berubah ya, ada banyak ya. Ini ternyata di kitab Hilyatul Aulia, uban itu bukan hanya di kitab Hilyatul Aulia, di dalam kitab Usfur pun ada tentang keutamaan uban. Ya. Terus apakah kita tahu orang yang pertama yang diberi uban oleh Allah itu siapa? Ada yang tahu nggak? Jadi makhluk apa Bani Adam yang pertama kali beruban itu siapa? Ada yang tahu nggak? Tuh ada ngaji mah pasti jadi nyaho kan? Makhluk Bani Adam sekaligus dia adalah seorang nabi yang pertama kali diberi uban oleh Allah adalah Nabi Ibrahim. Apa sebabnya? Oh, itu dari Ibrahim, ya Ibrahim. Itu kan jadi ingat lagi. Kenapa ingat lagi? Karena ngaji. Nanti lupa lagi. Supaya ingat lagi kumaha? Ngaji deui. Geus ngaji poho deui. Supaya ingat ngaji deui, tepi ka iraha. Tepi ka maut. Ngaji mah tepi ka maut. Kita nunggu mati sekarang. Nunggu apa coba? Ya. Gak pasti di dunia mah, yang pasti mah mati. Kembali, kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan uban ke Nabi Ibrahim? Karena kita tahu, ya tadi kamu tahu, Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ishak itu seperti saudara kembar. Jadi banyak orang-orang yang salah ketika bertemu Nabi Ishak, ya Khalilullah, ya Khalilur Rahman, gitu kan? Ini mah ger manggil secara fragmen. Namun ku ambil ku ambil disalahkan eta ya Khalilur Rahman. Oh ya Khalil dong. Karena ya nida. Gitu. Terus tanda teh. Nya sadananya. Mana eta huruf nida.
Lamun dimudupkeun eta isim, eta kudu nasab. Jadi ya Khalilar Rahman. Tapi ada kecerdasan Quran gitu ge. Ya Rasulullah, orangnya gitu. Tapi dia ajarna ya Rasulullah, nggak apa-apa. Ya, tambah. Tapi secara nahwu itu salah. Kenapa? Karena ada ya nida, huruf nida. Di mana ada kalimat masuk huruf nida, itu kalimat yang dimudofkan itu harus dinasabkan sesuai dengan kitab Awamil nomor 4 An-Nawawiyu asmaun hurufun tansibu al-isma faqat. Gitu ya. Ya teman salah gitu. Oh, Amil gede tanagana itu. Tangerang pasti kenal Amil ya. Tangerang. Tapi ya Ustaz Awamil. Hah? Tangerang, Bogor, Banten. Tangerang minus Banten ya ingat. Eta. Tapi Cianjur, Sukabumi enggak kenal Amil. Langsung Jurumiyah. Oh, Awamil itu gede tanagana. Ya. Saya tahu Ba'il Sok itu di Amil. Kalau langsung Jurumiyah enggak bakal tahu Ba'il Sok. Ya enggak? Ada ilsok hakiki, ada ilsok majezi. Nah, ada. Paling kita temukan di Alfiyah bil Bastai. Itu. Jurumnya enggak ada ba ilsok. Kemudian di jurumnya enggak ada faidah huruf. Ini saya supaya rada ngawi kita ngaji deui. Karena sudah jarang sekarang yang orang yang pesantren. Ya. Saya temukan faidah huruf an. Ini para kiai kalau dalam pernikahan pasti suka mengutip hadis Nabi an-nikahu sunnat paman rogiba an sunnati falaysa minni, gitu kan. Coba tanya di situ paman rogiba itu apa? Rogiba itu artinya apa? Resep. Rogiba artinya resep, suka, gitu. Coba kalau rogiba kita artikan suka, kita gabungkan maknanya seperti apa? An-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Paman rogiba, barang siapa yang resep an sunnati dari sunnahku, palaysa minna atau palaysa minni, dia bukan termasuk umatku. Nyambung tuh. Kok suka akan sunnah tapi bukan umat Nabi, ya enggak? Gimana coba? Oh, ternyata eta rogiba dimutaatkeun ku an huruf jar. Di mana-mana eta fiil dimutaatkeun ku huruf jar, maka itu berubah makna yang tadinya resep jadi benci. Oh, berarti paman rogiba sahajal manu benci terhadap sunnahku, ataupun diartikan resep barang siapa yang resep ngajauhan dari mana itu makna ngajauhan? Barang siapa yang jauh atau resep jauh dari sunnahku, itu bukan dari umatku, baru nyambung, ya enggak? Gitu. Oh, tapi makna jauhnya dari mana? Ya dari an. Karena an itu selain huruf jar, dia punya makna al-mujawazah wal bu'di. Dia punya makna jauh. Karena di awal lagi ruah itu sahma anil kausi. Itu ayo apalin tuh. Itu barokah ya lembur ya. Ayo apalin awami resepnya. Itu. Tapi saya beda. Kenapa? Karena ngaji itu butuh konsensus. Mencegah ketua MUI mah masalah konsensus gitu. Ya, jadi kalau ada yang salah silakan. Kita salah itu nggak apa-apa saya. Harus seperti itu ilmu itu. Ilmu itu butuh konsensus. Ya, jangan misalkan, ayo Ustaz, ente salah, salah masalah gitu. Terus sedikit lagi kita menyinggung alat supaya kabarita alat di anak-anak kita. Karena pedoman kita Al-Quran. Pedoman itu harus kita pahami. Supaya kita bisa merenungi, maka kita harus paham isi Al-Quran. Bagaimana kita paham isi Al-Quran kalau kita tidak paham perangkatnya? Kan gitu. Ini pasti ayatnya semuanya apa? Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya. Gitu ya ayatnya. Ustaz Hilman. Gitu ya. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ketika hamba-Ku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakanlah kepada mereka fa inni qarib. Apa artinya qarib? Dekat.
Kenapa Allah pakai lafaz qarib? Padahal ani itu tentang aku. Bisa saja Allah jawab dengan fa inni qadirun, fa inni khaliqun, fa inni malikun. Gitu ya. Ya para kiai ya. Tapi kenapa qaribun di situ? Wah, itu mesti itu nak ya, itu teman ilmiah. Mesti itu nama. Ya. Kenapa qaribun? Karena ada kalimat anni. Oh, berarti begini, manakala bertanya kepadamu Muhammad, jauh atau dekat aku. Karena ada anni itu. Katakan kepada mereka bahwa aku dekat. Gitu ya. Eta ya, makanya anak-anak itu supaya itu. Jadi Al-Quran bukan hanya sekedar dihafal, sekarang menjamur pondok-pondok tahfiz. Ya, hafid, hafal, apa artinya hafal? Ya, jadi pemahaman itu lebih utama daripada sekedar hafalan. Bukan berarti hafalan itu tidak penting. Sekarang saya menyadari bahwa hafalan itu penting. Tapi yang lebih penting adalah pemahaman. Karena Al-Quran bukan untuk dihafal, tapi untuk dipahami dan diamalkan. Ya, gitu. Kembali. Karena ada garing lagi. Sedikit lagi. Sambil ngerokok aja, sambil santai. Kadang-kadangnya jauh-jauh ya. Pengen berbagi, pengen share, ya, untuk menyemangati kembali. Ya. Giroh kita tentang bagaimana menuntut ilmu itu apa ya, nikmat, supaya merasakan nikmat menuntut ilmu, untuk kita untuk kemudian kita merasakan nikmatnya ibadah. Ya, di dalam kitab Hilyatul Auliya, nah itu uban Nabi Ibrahim akhirnya dikasih uban, itu pun ketika Nabi Ibrahim berusia 201. Ya, jadi malaikat Israel pernah menyamar sebagai seorang kakek-kakek, datang ke rumah beliau. Sebagaimana biasa, kalau ada tamu beliau suka menyuguhi makanan, langsung disuruh makan. Ya, tapi apa yang terjadi ketika Nabi Ibrahim menyuruh ini kakek-kakek ini makan? Ini kakek-kakek adalah jelmaan dari malaikat Israel. Makanya acak-acakan, kemudian tumpah. Ya Allah, kenapa? Gitu kan? Ya itulah, kemudian dilap. Ini adalah faktor usia, karena saya sudah tua, ngeste konsen, ngeste fokus gitu. Ini sudah ngerti ya, Tangerang mah karedok ya, campur itu ya, gado-gado lah. Oh, emang kamu umurnya berapa? 200. Oh, 201. Saya 200, berarti 1 tahun lagi seperti itu ya. Nah, kemudian timbul di pemikiran Nabi Ibrahim, ya Allah, berarti saya hidup arek naon dan gitu. Terus makin kolot, makin ripuh. Makin tua makin repot sebenarnya. Berarti kalau diartikan seperti itu, mati adalah kebutuhan. Gitu. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim, kalau gitu 1 tahun lagi juga saya bakal kayak dia nih gitu. Lebih baik saya mati aja deh. Gitu. Nah, 1 tahun kemudian malaikat Israel berubah wujud menjadi seorang laki-laki yang tampan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gitu kan? Kamu siapa? Saya malaikat maut. Mau apa? Mau jemput Anda, mau cabut nyawa Anda. Loh, kamu tahu saya siapa? Kata Nabi Ibrahim dalam kitab Hilyatul Auliya. Saya tahu Anda Khalilur Rahman, Anda kekasih Allah. Terus kenapa Anda mau mencabut nyawa saya? Saya kan hanya diberi tugas. Gitu ya. Apa kata Nabi Ibrahim? Hal ra'aita habiban ayyumita habibah. Kata Nabi Ibrahim, kamu pernah tahu nggak, masa seorang kekasih mau membunuh kekasihnya? Anda malaikat, itu kan logika Nabi Ibrahim ya, yang diterima malaikat. Kata Ibrahim, ya juga ya. Gitu ya. Iya enggak? Apakah engkau pernah tahu ada seorang kekasih yang mau membunuh kekasihnya? Logikanya diterima oleh malaikat. Ya juga. Akhirnya balik lagi. Dia lapor ke Allah. Ya Allah, geningan eta Ibrahim mau dicambut nyawa, malah bilang gitu. Emang bilang apa dia? Kata Allah. Bukan berarti Allah tidak tahu ya. Itu untuk melakukan fragmen.
Katanya hal ra'aita habiban ayyumita habibah. Apakah seorang kekasih mau membunuh kekasihnya? Oh gitu. Ya. Gini, itu namanya cerdas. Nabi itu pasti cerdas. Ya. Nabi itu pasti ganteng. Itu dalam kitab Jauhar Tauhid. Pokoknya setiap nabi pasti ganteng, setiap nabi pasti cerdas, dan setiap nabi pasti istrinya cantik. Makanya ulama banyak kiai istrinya cantik. Itu adalah sunnah ambiya. Warisan para nabi. Kalau ada kiai istrinya jelek ya warasatul anbiya juga. Tapi dari segi apa gitu? Dari sabar ya. Ya itu sunnah warasatul anbiya. Sunnah Nabi Ayub cantik. Semua pasti cantik. Terus ganteng. Ya. Katakan kepada Ibrahim, kata Allah, katakan kepada Ibrahim, hal ra'aita habiban yakraha ayyalqa habibah. Begitu katakan. Mana itu artinya? Kia, katakan kepada Ibrahim, apakah pendapat kamu ada seorang kekasih yang tidak mau ketemu kekasihnya? Gitu. Ya, kan tadi kata Nabi Ibrahim, menurut logika kamu gimana? Apakah ada kekasih yang mau membunuh kekasihnya? Tapi Allah mah Allah Maha Kuasa ya, logika Allah lebih menang. Ya, bilangin sama Ibrahim, gitu ya. Apakah seorang kekasih tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Oh, siap, laksanakan. Katanya kamu Ibrahim. Ibrahim, saya udah dari Allah. Terus apa kata Allah? Kata Allah begitu. Hal ra'aita habiban yakraha ayyalqa habiban. Apakah seorang kekasih tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Oh gitu. Ya sudah, matikan saja saya. Seperti itu. Jadi mungkin almarhum, mudah-mudahan beliau pun adalah seorang yang sudah tahu akan makna hakikat dunia, yang sudah mesti betah ingin bertemu dengan kekasihnya. Semoga kita pun termasuk golongan yang seperti itu. Kemudian satu lagi, saya ada di kitab Nurul Zolam. Iku coba bapak sempat lomba kiai, terkadang nggak sempat buka kitab supaya dia baru kado gitu. Ada di kitab Nurul Zolam karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Di kitab tersebut disebutkan bahwa Sayyidina Ali pernah minta kasyaf kepada Allah untuk apa? Tuh ya. Nah, Sayyidina Ali itu karena mangkal kepada Umar bin Khattab, gitu ya. Umar bin Khattab apa? Di dalam semasa hidupnya itu pokoknya mah kudu nggak gertak gitu. Bualak Umar bin Khattab. Sampai setan disirikeun. Setan itu takut kepada Umar bin Khattab. Itu hadisnya sahih. Jadi kalau Umar bin Khattab di jalan dia, maka setan akan pindah jalan gitu ya. Bisa hubungan kepada Umar bin Khattab. Makanya kata Sayyidina Ali, coba saya pengen tahu Umar di kuburannya masih galak nggak gitu. Seperti itu. Minta kasyaf. Ya karena berhubung Sayyidina Ali waliullah ya dikasih sama Allah kasyaf. Kasyaf itu terbuka mata batin untuk melihat sesuatu yang gaib. Ya. Bagaimana sih Umar di kuburannya masih galak kan? Gitu. Ternyata benar. Karena apa menurut kaget? Ijaja akal malakani muwakalani bika wahuma munkarun wa nakir. Eta kan kalimat talqin teh. Pasti satu keniscayaan ahli kubur itu bakal ditanya kedua malaikat munkar dan nakir. Nah, ketika Umar bin Khattab sudah tertidur terbaring di kuburan, kemudian datang, assalamualaikum. Kemudian Umar bin Khattab duduk. Ya. Mau bertanya biasa sesuai dengan prosedur, gitu ya. Umar bin Khattab, naon? Mau apa kalian? Enggak, saya biasa ini tugas biasa itu. Kamu tahu nggak siapa saya? Tahu. Engkau Al-Faruq, Umar Al-Faruq. Iya. Tahu nggak kamu? Saya itu temannya kekasih Allah. Oh, gitu ya. Jadi yang dijual nama kekasihnya. Siapa kekasihnya Nabi? Kekasihnya Umar bin Khattab. Yaitu Nabi Muhammad. Jadi kedua malaikat tersebut, Umar bin Khattab bilang gitu. Tahu nggak kamu bahwa saya kekasihnya kekasih Allah? Temannya kekasih Allah. Oh ya sudah deh, kalau gitu seperti itu. Nah, alamat. Jadi memang, cek Sayyidina Ali teh galak ini di kuburan. Jadi Umar bin Khattab masih bisa galak di kuburan gitu.
atau docrit, munkar dan nakir docrit. Prosedurnya memang seperti itu. Tapi begini, saya pernah baca di kitab Mafahim Yajibu Antusohah. Pak Ketua MUI punya ya itu namanya? Punya itu namanya. Karangan Said Muhammad bin Alwi al-Maliki. Di dalam itu ada hadis menerangkan bahwa bukan hadis, tapi analisa beliau, bahwa kata beliau tidak semua ahli kubur itu ditanya oleh munkar dan nakir. Enggak semua. Siapa mereka? Para rasul, para nabi, para aulia. Para aulia jelas tadi di sama Pak Kiai dari MUI, bahwa la khaufun alaihim wa lahum yazanun. Nggak akan ada yang ditakuti, nggak ada yang akan dikhawatirkan. Itu aulia nggak bakal ditanya sama itu. Bisa saja jawabnya seperti itu. Sahlul kalau mahabbahnya benar ke abi, ke gurunya, beliau bisa jawab gitu. Man rabbuka, nanti tunggu abi. Gitu aja. Tunggu abi gitu. Bisa gitu ya. Kenapa? Kenapa saya bilang seperti itu? Wah iya Ustaz diberalih. Ente cek dina kalimat talqin ge pala yubziaka wala yurhiba fa innahuma khalqun min khalqillah. Ya enggak? Gitu. Jadi kalau ada orang seperti itu, jangan takut sama munkar dan nakir. Memang kalimat talqinnya pun seperti itu. Ketika datang dua malaikat bertanya kepada kamu, maka pala yurhibah, jangan kaget. Enggak, fa innahuma, karena keduanya makhluk kene. Kalau makhluk berarti ada konstitusi tetap, gitu ya. Coba sekarang kalau Nabi juga ditanya sama malaikat munkar dan nakir. Contoh, pas yang ditanya Nabi Muhammad, coba gimana? Man nabiyuka? Man nabiyuka? Siapa nabi kamu? Aing gitu. Siasa. Waduh, enggak sama. Seperti itu ya? Enggak semuanya. Makanya ada ya kisah yang populer dari Mbah Holil, karena Mbah Holil itu hobinya ngaji gitu, nggak sempet lah untuk ngaji di masjid atau di mana gitu, karena santrinya banyak. Tapi masyarakat sangat ingin ketika keluarganya meninggal, ingin yang hasil talqin itu Mbah Holil. Akhirnya saking berebutan gitu, ya sudah ini kesal ya Mbah Holil. Sudah bilang aja itu ke ahli kubur, bilangin rombongan saya gitu, udah aja gitu. Kalau Anda tanya man rabbuka, rombongan Khalil udah aja gitu aja. Bebas gitu ya. Gitu. Kalau di sini ada sesepuh gitu ya. Kalau ditanya misalkan, oh iya di sini ada sesepuh siapa gitu. Ya. Man rabbuka, rombongan Kiai Abi gitu.